Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Ayu Rasidah, dan teman-teman saya, Muhammad Fauzan Rosyad dan Sabto Anggoro Putra, akan menyampaikan materi mengenai ruang lingkup hukum jaminan dan jaminan pada perjanjian murabahah. Sebelumnya, jaminan secara umum ialah mencangkup cara-cara kreditur dalam menjamin dipenuhi tagihannya, di samping tanggung jawab debitur atas barang-barangnya. Dan istilah jaminan ini dapat dikenal juga dengan istilah angunan. Ya, angunan ialah jaminan tambahan yang mana diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dan pengertian ini merujuk pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jadi berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, tujuan dari adanya angunan atau jaminan ialah untuk mendapatkan fasilitas dari bank dan juga untuk menjamin para debitur dapat melunasi tagihan-tagihannya. Ya, langsung saja mengenai pembahasan inti, yaitu ruang lingkup hukum jaminan dan jaminan pada perjanjian murabahah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Muhammad Fauzan Rosyad dan Sabto Anggoro Putra. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Ayu. Saya akan membahas tentang objek dan ruang lingkup kajian hukum jaminan. Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek forma. Objek material hukum jaminan adalah manusia. Objek forma yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua macam, yaitu jaminan perorangan. Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur bank dan pihak ketiga. Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Jaminan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang di debitur apabila debitur ingkar janji. Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jaminan dengan benda berwujud material, yang kedua adalah jaminan dengan benda tidak berwujud imaterial atau disebut imaterial. Yang pertama adalah benda berwujud dapat berupa benda atau barang bergerak atau benda tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia. Sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Jaminan dengan benda tidak berwujud atau disebut imaterial, yaitu benda atau barang tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga. Dari macam-macam benda di atas, yang terpenting adalah pembedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. 13 benda bergerak dan dapat dibedakan menjadi: pertama adalah benda bergerak karena sifatnya menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Kedua, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Menurut pasal 511 KUH Perdata, hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian atas benda bergerak, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah benda tidak bergerak karena sifatnya, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon. Kedua adalah benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya mesin pabrik. Yang ketiga adalah benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang, yaitu hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda tidak bergerak,
hak memakai atas benda tidak bergerak dan hipotek. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hal mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat yang meminjam pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Yang termasuk jaminan perorangan adalah yang pertama yaitu penanggungan adalah orang lain yang dapat ditagih. Yang kedua adalah tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng. Yang ketiga adalah perjanjian garansi. Dari kedelapan jenis jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah yang pertama adalah gadai, yang kedua adalah hak tanggungan, yang ketiga adalah jaminan fidusia, yang keempat adalah hipotek atas kapal laut dan pesawat udara, yang kelima adalah bulk, yang keenam adalah tanggung menanggung, yang ketujuh adalah perjanjian garansi. Ketentuan hukum jaminan yang terdapat di luar KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang tersebar di luar KUH Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum itu meliputi undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang hak tanggungan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran. Dan yang terakhir adalah buku tentang Van Zekwen NBW Belanda tentang hukum benda. Salah satu konsep fikih muamalah yang banyak dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah akad jual beli murabahah. Akad ini banyak diminati oleh perbankan syariah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya risiko bagi bank syariah dibanding akad mudharabah dan musyarakah. Murabahah adalah jual beli yang dilakukan seseorang dengan harga awal ditambah dengan keuntungan. Akad murabahah masih mendominasi produk perbankan syariah di Indonesia dibanding dengan mudharabah. Akad murabahah mendominasi hingga 60%. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tidak lepas dari resiko yang timbul. Pada pembiayaan murabahah, jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Jaminan itu muncul karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo, sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan sebelum memberikan kredit kepada nasabah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut, maka pengajuan pembiayaan di bank syariah yang menggunakan skim murabahah dikenakan kewajiban memberikan jaminan atau anggunan. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa jaminan mutlak diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa dana tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar. Hal-hal yang membedakan perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah adanya ketentuan-ketentuan agama yang tetap harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar, baik itu adalah objeknya maupun tujuannya. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok. Di antaranya adalah sebagai berikut: apakah objek pembiayaan halal atau haram? Apakah proyek menimbulkan kemudaratan dalam masyarakat? Apakah proyek termasuk perbuatan yang melanggar kesusilaan? Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal? Apakah proyek merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung? Dari hal-hal yang diuraikan di atas, tampak jelas bahwa jaminan bukanlah hal yang utama yang menjadi acuan
dalam pemberian pembiayaan, seperti yang dilakukan pada bank konvensional. Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Hal ini tercermin dari instrumen analisa yang dinamakan The 5 C's Principle of Credit Analysis, yaitu yang pertama ada character, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada condition, dan yang kelima ada collateral. Fungsi dari adanya anggunan atau jaminan adalah untuk mengurangi risiko. Hal ini tercermin dari instrumen analisa 5C di atas, yaitu collateral. Mengingat anggunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian pembiayaan yang bersifat ekonomis. Bersifat ekonomis di sini adalah apabila mudorib tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka anggunan berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank guna mendapatkan pelunasan dari barang-barang anggunan tersebut. Dengan demikian, jelaslah bahwa urgensi dalam perjanjian murabahah mutlak harus menggunakan jaminan agar nasabah dalam melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau angsur tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Jaminan menempatkan pembeli untuk bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan bersama. Kesimpulannya adalah perjanjian pembiayaan mengakibatkan adanya jaminan. Ini dikarenakan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu, pihak bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan juga sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Dan pentingnya adanya jaminan dalam kredit ataupun pembiayaan ialah sebagai sarana perlindungan hukum atas keamanan bank dalam mengatasi resiko, yaitu agar mendapat kepastian bahwa nasabah debitur dapat melunasi tagihannya atau pinjamannya. Oke, mungkin cukup sampai sini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.